Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita akan lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Nah di pertemuan terakhir itu ya, yang pertemuan kedua kan kita sudah bahas tentang penulisan huruf Arab ya. Jadi tentang huruf hijaiyah. Jadi intinya dalam bahasa Arab itu satu harus hafal itu tentang huruf hijaiyah. Nah jadi habis itu kita juga harus tahu penulisan huruf Arab ya. Penulisan huruf Arab itu dari kanan ke kiri ya. Jadi beda kayak kita nulis bahasa Indonesia, kita nulis yang selain bahasa Arab kita dari kiri ke kanan. Nah, jadi dari bahasa Arab itu kanan ke kiri. Nah, terus kita juga harus tahu nih bagaimana penulisan huruf hijaiyah kalau di awal, di tengah, sama di akhir itu berbeda. Jadi misal ada huruf yang bisa disambung, ada yang enggak. Nah, jadi itu nanti kalian bisa pelajari ya. Itu memang kuncinya dari banyak latihan. Katakanlah enggak cuma bisa baca, tetapi setidaknya kita bisa nulis karena nanti untuk tugas untuk UTS misal ya, atau mungkin UAS nanti kita akan banyak nulis ya, nulis dalam huruf Arab ya. Jadi huruf Arab yang pakai harokat ya. Jadi untuk misal soal saya setidaknya ya akan banyak harokat ya. Jadi saya nggak akan pakai huruf Arab gundul ya. Jadi setidaknya ada harokatnya. Jadi biar bisa dibaca. Nah, kita akan lanjutkan ya untuk pertemuan kemarin kan saya share materi tentang kata apa ya, kosakata yang ada di dalam kelas ya. Nah, itu sebenarnya dipelajari aja ya, nanti di pertemuan berikutnya atau mungkin kita akan bahas yang itu ya. Jadi kita nggak akan ngulang, yang penting kalian itu baca itu adalah kosakata yang ada di dalam kelas ya, seperti itu. Nah, memang banyak iya, tapi yang penting nanti itu kaitan sama materi selanjutnya ya. Jadi yang penting kalian pelajari dulu, kalian yang penting bisa cara bacanya dulu aja ya. Jadi kalau seperti itu kan nanti dari kalian sendiri ya, nggak harus kosakata tiap kosakata itu saya harus bahas, kan nggak mungkin. Misal kata bahasa Arabnya meja apa, bahasa Arabnya kursi apa, kan nggak harus seperti itu ya. Jadi itu sudah ada tulisannya, nggak ada artinya. Jadi kalian bisa baca sendiri di rumah ya, kalian bisa pelajari sendiri. Nah, kita akan lanjutkan ke salam. Nah, jadi gini, bahasa Arab itu memang intinya kalau dalam kunci bahasa Arab itu biasanya sangat dibedakan antara laki-laki sama perempuan. Nah, itu biasa kunci utamanya. Nah, terus kita akan lihat di salam. Nah, jadi biasanya yang paling dasar memang dalam bahasa Arab itu memang percakapan sebenarnya, bukan kosakata ya. Nah, jadi kita akan pelajari tentang ucapan salam yang keseharian aja ya, yang seperti misal kalau kita selamat pagi, selamat siang. Terus misal pertanyaannya apa, jawabannya apa. Terus tentang perkenalan. Nah, kita akan membahas itu di pertemuan ini. Nah, oke, jadi saya harapkan memang untuk bahasa Arab memang kalian ngikuti ya. Jadi bahasa Arab tuh gini, ketika kalian nggak ngikuti atau kalian misal nggak nyimak di YouTube ya, kalau atau kalian nggak apa ya, kalau kalian cuma baca dari uh, materi saja, saya jamin nanti UTS atau UAS nggak bisa ngerjain, karena bahasa Arab itu termasuk mungkin banyak dari kalian itu yang baru belajar hari ini. Jadi ketika nanti katakanlah dari awal kalian udah nggak paham, nanti seterusnya biasanya nggak akan paham. Dan itu susah ya. Jadi untuk pertemuan ini sudah ada live YouTube. Jadi kalian bisa kuliah lewat YouTube di situ ya. Jadi kalau bisa awal nanti biasanya bahasa Arab tuh gitu, karena materi itu berkaitan sebenarnya. Jadi ketika misal ini bisa, nanti selanjutnya dia akan gampang. Nah, oke, misal ucapan salam, misal ada percakapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya juga biasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ucapannya cuma Assalamualaikum, biasanya jawabannya cuma Waalaikumsalam. Nah, kadang kita sering aja Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tapi kadang nulisnya aja yang nggak paham kan. Nah, kalau kita lihat di sini kan
ada huruf yang bisa disambung, ada huruf yang nggak bisa disambung. Nah, jadi itu paling dasar dipelajari dulu. Nah, terus misal ahlan wa sahlan itu artinya selamat datang. Nah, terus kalau selamat datang kembali itu pakainya adalah ahlan bik. Nah, kadang ada juga yang ahlan wa sahlan, jawabannya juga ahlan wa sahlan ada. Tapi juga ada yang pertanyaannya ahlan wa sahlan tapi mayoritas memang jawabannya adalah ahlan bik. Nah, ahlan bika tulisannya ya. Tapi kadang bisa kita sukunkan jadi ahlan bik. Nah, terus ucapan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, pakainya sobahul khair. Nah, sobahun itu pagi ya dalam bahasa Arab ya. Sobahul khair. Nah, selamat pagi. Nah, terus jawabannya itu beda. Jadi modelnya itu kadang kalau bahasa Arab itu kadang gini, antara jawaban pertanyaan itu cenderungnya biasanya beda. Beda kan kalau misal kalau di dalam bahasa Indonesia selamat pagi, jawabannya selamat pagi juga atau selamat pagi. Nah, kadang kalau bahasa Inggris pun sama kan, good morning, misal good afternoon, jawabannya kan juga sama, good morning, good afternoon. Nah, tapi kadang kalau bahasa Arab tuh beda, antara ucap pertanyaan sama jawaban itu kadang beda. Sobahul khair, jawabannya bukan sobahul khair, tapi sobahun nur. Nah, ini jawaban dari selamat pagi juga. Nah, terus selamat siang. Nah, naharuka Said. Nah, jadi pakainya naharuka Said. Nah, terus jawabannya bukan juga naharuka Said. Biasanya jawabannya pun juga berbeda. Saidun Mubarak. Nah, jawabannya itu selamat siang juga. Nah, terus kalau selamat sore. Nah, pakainya masaul khair. Sore itu ya sampai sebelum maghrib lah, sampai katakanlah menjelang sebelum tidur. Masaul khair. Nah, jawabannya juga bukan masaul khair juga, tapi masaun nur. Nah, terus selamat malam, Lailatukas Saidah. Nah, Laila itu malam. Jadi kalau yang namanya Laila biasanya lahirnya malam. Laila itu malam. Nah, jawabannya Saidatul Mubarakah. Nah, terus bagaimana kalau menanyakan kabar? Nah, itu kalau untuk ucapan Pak selamat pagi, siang, sore, malam ya. Nah, menanyakan kabar gini. Bisa pakai beberapa ya, bisa pakai kaifa haluk. Nah, kaifa itu bagaimana. Nah, artinya bagaimana atau apa, tapi lebih ke kayak bagaimana kabarmu, apa kabarmu. Nah, terus bisa juga kalian pakai kaifa sihah. Gimana kabarnya? Nah, kaifa kan gimana? Sihah itu dari kata sehat. Gimana kabarnya sehat? Maksudnya seperti itu. Terus bisa juga pakai ini. Kaifal ahbar. Nah, dari kata ahbar, khobaro kabar. Khobaro itu kabar maksudnya. Jadi kabar itu, kata kabar itu dari bahasa Arab. Jadi banyak sekali kata di dalam bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab ya. Nah, kaifal ahbar, apa kabar? Nah, terus bisa juga, terus gini, bahasa Arab itu identik dengan laki-laki dan perempuan ya. Kadang tuh sangat dibedakan ya, dalam artian tuh gini. Misal, kan seperti yang mungkin pernah saya bahas ya mungkin ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan kalau dalam bahasa Arab itu sangat dibedakan. Nah, kalau misal dalam kata ganti aja, ini sekilas ya. Dalam kata ganti aja, kalau di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, itu kan cuma menggunakan they, we, I, you, she, he, sama it ya. Nah, itu cuma sekitar 7 kata ganti. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab kata gantinya bisa sampai sekitar belasan, sekitar 12. Nah, 12 kata ganti. Nah, jadi itu apa sih Miss kok yang membedakan kok banyak banget? Nah, jadi itu kalau dalam bahasa Arab tuh gini, saya kamu laki-laki, kamu perempuan itu ada. Jadi beda kan kalau dalam bahasa Indonesia.
atau bahasa Inggris pakainya kamu, entah itu kamu laki, kamu perempuan, ya udah pakainya kamu. Sama halnya dengan you kan, you itu entah itu kamu boy atau girl, sama-sama menggunakan you. Nah tapi kalau dalam bahasa Arab nggak kayak gitu. Nah kamu laki-laki itu ada kata gantinya, kamu perempuan ada kata gantinya. Kamu laki-laki banyak kata gantinya udah beda, kamu laki-laki, kamu perempuan banyak itu udah beda lagi. Mereka laki-laki itu udah ada kata gantinya lagi, mereka perempuan juga ada lagi. Jadi itu yang membuat kayaknya kata ganti kalau di dalam bahasa Arab itu bercabang banyak karena laki-laki dan perempuan itu sangat dibedakan. Kan kalau kita mereka ya mereka atau they itu entah itu mereka laki-laki atau perempuan kan sama memakainya mereka atau they ya. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Mereka laki-laki ada kata ganti, mereka perempuan juga ada kata ganti lagi. Nah, terus, untuk menanyakan kabar kan biasanya kan apa kabarmu? Nah, jadi kalau biasanya kalau untuk yang kaitan sama eh, kamu laki-laki, biasa menggunakan fathah, pakainya A biasanya. Tapi kalau perempuan pakainya I. Jadi kayak misal kamu laki-laki kan anta. Jadi ketika kamu bilang anta itu berarti kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan biasanya kasroh jadinya anti. Nah, kamu laki-laki itu anta, kamu perempuan anti. Jadi beberapa kosakata itu kalau kamu intinya yang merujuk ke kamu laki-laki biasanya fathah. Tapi kalau perempuan biasanya kasroh, pakainya i. Nah, jadi kaifahaluka. Nah, sebenarnya kalau bisa disingkat kaifahaluk ya. Tetapi kadang kalau bahasa Arab itu antara laki dan perempuan itu memang sangat dibedakan ya. Kaifahaluka berarti kan apa kabarmu laki-laki. Nah, terus kalau apa kabarmu perempuan berarti kaifahaluki. Nah, ini ya. Nah, kaifahaluki, apa kabarmu perempuan? Maksudnya apa kabar kamu perempuan? Nah, terus bagaimana kalau kita menjawab? Nah, terus jawabannya misal, bagaimana kabarmu? Entah itu jawaban, entah itu katakanlah yang menjawab ada laki-laki atau perempuan sama. Syukron jazilan. Bisa pakai syukron. Jadi syukron itu makasih, terima kasih. Mungkin kalian sering dengar. Syukron itu berarti syukron jazilan. Atau syukron itu udah cukup ya. Artinya terima kasih banyak. Kalian bisa juga pakai syukron kasiron. Nah, jadi itu juga sama. Atau kalian pakai cukup pakai kata syukron itu sudah cukup. Nah, terus bagaimana kalau ucapan perpisahan? Nah, pakainya adalah ma'as salamah. Jadi mungkin kalian masih ingat kalau di TK-TK ma'as salamah ilaliko. Nah, ma'as salamah itu artinya sampai jumpa lagi. Salamah itu dari kata selamat. Salamah, berarti sampai jumpa ya, semoga selamat. Maksudnya gitu. Kadang-kadang kalau Arab itu kadang maknanya tuh sebenarnya ada ya. Salamah itu artinya maksudnya selamat. Nah, berarti sampai jumpa ya, semoga selamat. Jadi sebenarnya nggak hanya ucapan, kadang tuh ada doa. Nah, kadang kalau misal kita salam, kita jawabnya salamnya itu juga penuh. Biasanya kan kita kayak semoga keberkahan juga menyertai kita, menyertai kalian. Nah, sebenarnya tetap ada doa. Nah, ilaliko sampai jumpa lagi. Nah, oke. Terus bagaimana kalau menanyakan nama? Nah, kayak tadi saya bilang, laki-laki dan perempuan kan sangat dibedakan. Kalau laki-laki kan karena anta cenderungnya pakai fathah kan, kayak tadi kaifa haluka. Kalau perempuan kaifa haluki pakainya kasroh. Nah, sama untuk menanyakan nama, nama yang dituju untuk namamu laki-laki sama namamu perempuan itu katakanlah beda. Nah, kita pakainya ma. Ma itu artinya siapa, bisa apakah ya. Nah, ma ismuka ini harusnya i ya. Ma ismuka. Nah, siapa namamu laki-laki? Ismuka misal. Nah, ismuka. Oh, karena ka berarti ini kan kamu laki-laki ya. Ismuka. Kalau kamu perempuan berarti ma ismuki. Nah, jadi kasroh. Kalau laki-laki itu cenderungnya fathah, perempuan kasroh. Nah, terus bagaimana kalau saya mau menjawab nih? Nah, menjawab pun juga harus sesuai ya. Jadi kalau misal katakanlah, nah jawabannya ismi. Akhiran ya, sukun seperti ini ya. Ini kan mim sama ya kan digabung, gandeng ya, jawabannya disambung. Ya sukun itu biasanya cenderung pakainya kayak kepemilikanku.
Ibarat kata tuh kalau misal namaku, nah jadi ya sukun itu fungsinya sebagai ku ya. Namaku, ku, nah atau mungkin my name kalau bahasa Inggris kan, oh berarti kepemilikan kan artinya my. Nah, tapi kalau bahasa Arab tuh, nah ya sukun biasanya cenderung ke posesif, ke pemilikanku misal. Namaku ismi. Nah, kalau misal ma ismuka kan yang ditanyakan siapa namamu laki-laki. Nah, berarti jawabannya ismi juga namaku adalah berarti juga nama laki-laki. Ma ismuka misal berarti ismi Abdullah misal atau ismi Hasan. Jadi ketika ditanya ma ismuka siapa namamu laki-laki maka jawabannya juga harus nama laki-laki. Nah, kalau misal di sini ma ismuki ketika yang menanyakan siapa namamu perempuan, berarti ya namanya juga harus perempuan, berarti ismi Aisyah misal atau ismi Khadijah misal. Jadi pertanyaan ya, ma ismuka, kakak kan laki-laki berarti jawabannya juga nama laki-laki ya. Kalau ma ismuki, oh berarti kan nama siapa namamu perempuan, berarti jawabannya juga harus nama perempuan. Nah, nanti kita lihat di percakapan ya. Nah, terus bagaimana kalau menanyakan asal? Nah, kalau tadi kan nama ya, kabar, nama. Kaifahaluka misal. Alhamdulillah. Ma ismuka, ismi Abdullah. Misal, ma ismuki, ismi Aisyah. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau menanyakan asal? Ibarat kata kamu tinggal di mana atau mungkin where do you come from? Ibarat kata seperti itu ya. Nah, pakainya min aina, dari mana? Dari mana itu maksudnya itu bukan kamu tuh habis dari mana. Oh, aku habis pergi, enggak kayak gitu ya. Min aina itu lebih ke kamu asalnya dari mana, maksudnya gitu ya. Bukan dari mana kamu habis pergi kemana, enggak, tapi lebih ke kamu asalnya dari mana. Min aina, min itu artinya dari. Nah, kamu laki-laki kan anta kan, min aina anta. Nah, terus kalau dari mana kamu perempuan, berarti tinggal min aina anti. Terus gini, mungkin tanya, Miss kok tanda tanyanya kebalik ya? Nah, ini enggak kebalik. Tanda tanya dalam bahasa Arab tuh emang kayak gini. Ini bukan kebalik ya. Nah, jadi tanda tanyanya kok enggak kayak, ya itu kan kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris kan dia kebalik kan, modelnya kan. Nah, kalau bahasa Arab tanda tanyanya itu kayak gini. Jadi ini bukan salah ketik, tapi emang kayak gini. Kok tanda tanyanya kebalik ya, nulisnya aja juga kebalik, nggak kiri ke kanan ya, tapi kanan ke kiri. Nah, jadi ini bukan salah ketik atau salah, tapi memang tanda tanya dalam bahasa Arab memang kebalik ya, dibalik ya. Oke. Terus jawabannya apa sih? Misal min aina anta atau min aina anti. Nah, jawabannya bebas ya. Ana itu saya. Jadi misal kalian sering nonton tuh film Inte, itu sebenarnya bahasa gaul ya. Jadi ibarat kata emang bahasa Arab nggak punya bahasa gaul. Maybe yes, mungkin ada. Jadi kalau bahasa Indonesia kan lo gitu kan, atau bahasa Inggris itu mungkin pakainya apa. Tapi kalau bahasa Arab itu kadang kan kalian sering kan bisa nonton film itu pakainya ente itu masih anta gitu loh, kamu gitu loh. Cuman kayak plesetan ya, kayak bahasa gaul ya. Nah, jawabannya Ana Min, bukan Ana itu Ana nama orang enggak, tapi Ana itu saya. Saya dari, misal Ana Min Klaten atau Ana Min Solo. Nah, seperti itu. Terus menanyakan kewarganegaraan. Nah, pakainya ma jinsiatu. Nah, kalau apa kewarganegaraanmu laki-laki, berarti kan tinggal tambah fatkah kan, ma jinsiatuka. Tapi kalau apa kewarganegaraanmu perempuan, berarti ma jinsiyatuki. Nah, ini tinggal yang penting kalian tahu pola. Oh, kalau kamu laki-laki itu biasanya cenderung pakai fatkah. Kalau kamu perempuan cenderung pakai kasroh. Nah, terus jawabannya untuk jawaban kayak tadi saya bilang, siapa namamu? Misalkan, ma ismuka, ismi Abdullah. Kakak laki-laki berarti jawabannya namanya laki-laki. Oh, kalau ma ismuki, siapa namamu perempuan? Ismi Aisyah. Nah, sama halnya ya. Kalau ditanya, apa keluarga negaraanmu laki-laki? Berarti yang jawab juga jawabannya biasanya, kalau biasanya kaitan sama nama negara, dia dipakai ya kayak gini ya. Jadi ya domah, ya tasdid gitu ya. Nah, jadi misal Indonesian, misal.
Ini maksudnya Indonesia, tapi kalau ini yang jawab yang laki-laki. Misal Ana Indonesiun, misal. Oh, saya orang Indonesia. Tapi kalau yang jawab perempuan ya, berarti kan majin siatuki, apa kewarganegaraanmu perempuan misal. Maka Ana Indonesia. Biasanya kalau perempuan itu cenderung pakai tak marbutoh, tak gitu ya. Tapi biasanya kan kalau kayak tak marbutoh, kayak seperti ini kan kalau di bahasa Arab kan cenderung disukunkan kan. Nanti misal namanya Jamilatun. Kalau misal dalam bahasa Arab ya. Nanti jawabannya kan Jamilah, ya kan? Jadi bukan Jamilatun, bacanya juga Jamilatun, tapi Jamilatun jadi Jamilah. Nah, seperti itu. Jadi Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam bahasa Arab itu memang laki perempuan itu sangat dibedakan. Nah, kita akan coba ke percakapan ya. Kita akan coba ke sini. Nah, kita langsung perkenalan dalam bahasa Arab. Bagaimana kalau ini sudah masuk ke percakapan? Kayak gini. Dia bentuknya kayak gini. Nah, misal, nih saya sampai sekarang ini belum baca. Nah, itu berarti memang kalian ya. Jadi kalian memang yang mengusahakan. Soal saya nanti akan bahasa Arab kayak gini. Cuman yang bahasa Indonesia paling instruksi misal. Paling bacalah percakapan di bawah ini dan isi sesuai kata yang benar, misal seperti itu. Tapi selebihnya dia teksnya akan bahasa Arab. Jadi cuman instruksi apa ya, pertanyaan yang membedakan. Nah, misal di sini. Oke. Oke. Kalian bisa sambil baca-baca ya. Kadang kalau ini dasar, kalau kalian udah paham, oh konsep laki-laki perempuan, nanti selebihnya akan gampang. Insya Allah itu saya jamin ya. Nah, misal ini namanya kalian bisa reng-reng ya. Jadi kadang gini loh dalam bahasa Arab. Mungkin ada yang tanya, Miss kita pakai buku apa? Nah jadi gini, saya tuh nggak fokus kalian harus ke buku apa. Nanti yang penting karena beberapa buku itu kan terlalu kompleks ya. Kalau saya sebenarnya memang harusnya buku yang bahasa Arab, terbitan full Arab, jadi terbitan luar negeri. Biasanya kalau dasar itu, cuman kan kalau untuk kalian yang pemula kan mungkin akan terlalu susah ya. Jadi gini aja, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan penggalkan dari buku-buku aja ya. Jadi kita nggak akan belajar dari satu buku, nggak, itu pasti kalian akan pusing, saya jamin ya. Jadi saya akan penggalkan aja yang sesuai dengan materi kita. Mungkin saya akan ambilkan di apa ya, partnya aja yang sesuai ya. Jadi kalian misal, Miss pakai buku apa? Saya malah bingung pakai buku apa ya, karena saya pakai beberapa buku. Nah, jadi saya mending ambilkan yang sesuai, nanti saya tampilkan di slide gitu aja ya. Nah, kalian bisa sambil baca-baca di sini. Nah, kira-kira itu namanya siapa? Nah, kadang kalau dalam buku Arab yang English, apa bukan English ya, Arabic book, yang buku bahasa Arab, biasanya namanya itu juga nama Arab. Misal kalian menemukan entah itu buku Arab apa ya, untuk aliyah, buku Arab itu katakanlah buku teks bahasa Arab untuk pemula, untuk apa, biasanya nama yang digunakan juga nama Arab. Nggak mungkin. Misal percakapan kayak gini, misal kalian nemuin di buku jarang sekali, misal namanya pakai Andi. Misal di sini adalah Rudi, jarang, pasti pakainya nama-nama Arab. Misal di sini adalah Khalid, Khalil misal. Nah, jadi nama-nama Arab karena apa? Tulisannya itu luas karena dia memang dari bahasa Arab. Atau nama-nama Arab misal Aisyah, Khadijah misal, Muhammad. Pasti kalian akan menemukan nama-nama Arab. Jarang. Buku bahasa Arab kalian menemukan nama Andi, bercakap-cakap dengan Rudi. Jarang. Pasti nama-nama Arab. Bukan nama-nama orang Indonesia ya. Nah, karena kadang nama-nama orang Indonesia ketika ditulis Arab itu kadang aneh. Misal kayak nama saya misal Tira. Tira itu kan tak bisa pakainya tak atau tok ya misal. Terus ra itu kan kalau dalam bahasa Arab kan nggak ada kan. Adanya kan lah. Tila, mas, dan nama saya ada Tila. Kalau pakai ro bisa, masa nama saya jadi ro Tiro kan, nah ada kayak gitu loh. Jadi kalau dalam percakapan buku bahasa Arab pasti nama-nama yang digunakan adalah nama Arab. Terus jarang kalian akan menemukan dalam buku teks percakapan bahasa Arab itu laki-laki bercakap-cakap sama perempuan, itu jarang.
dalam teks aja ya. Entah nanti mungkin saya bisa bukakan percakapan yang isinya ada gambar ya. Itu biasanya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dalam buku teks aja laki-laki dan perempuan itu dibedakan loh. Beda kan kalau misal kita menemukan dialog-dialog kan, entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misal. Misal Lisa, Rudy, terus misal siapa lagi? Adi misal. Tapi kalau dalam bahasa Arab, oh kalau di sini kita lihat di sini Khalid itu laki-laki, Khalil laki-laki. Nah, jadi percakap-cakapnya itu ya laki-laki sama laki-laki. Nanti perempuan ya sama perempuan. Jarang kalau di sini misal Khalid, terus di sini misal Aisyah, nggak mungkin. Jarang sekali. Jadi sangat dibedakan. Jadi dalam itu cuma dalam teks loh ya. Itu sangat dibedakan loh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, di sini Khalid ya. Oke. Kalian sambil baca-baca sendiri ya. Nah, Khalid. Nah, di sini Khalid Assalamualaikum. Nah, Khalid jawabnya apa? Waalaikumsalam. Terus Khalid bilang, Ismi Khalid, namaku Khalid. Akhiran ya itu ku ya, kepemilikanku. Ismi berarti namaku. Ma ismuka. Karena dia bercakap-cakap sama si Khalil kan. Khalil kan laki-laki, berarti pakainya ma ismuka. Nah, terus jawabannya Khalil apa? Ismi Khalil, namaku Khalil. Nah, terus Khalid tanya, kabar, kaifa haluka? Nah, pakainya ka juga nih. Terus Khalil jawab bi khair walhamdulillah wa haluka anta. Nah, itu juga pakainya kan fatkah. Kaifa haluka. Terus ditambahi anta. Ini kan optional ya. Terus bagaimana kabarmu laki-laki? Maksudnya si Khalid. Khalid jawab bi khair walhamdulillah. Nah, jadi kan kuncinya di sini kan. Oh, di sini laki-laki. Terus jawabannya, oh ini karena Khalil berarti benar. Nah, terus kalau percakapan perempuan, nah ini ada nama Haulah sama Khadijah. Nah kadang kalau dalam buku teks itu jarang apa ya full harokat ya, tapi setidaknya kalau kayak gini kan kalian bisa agak-agak mikir ya, ini bacanya apa kan? Haulah sama Khadijah. Nah, Haulah bilang Assalamualaikum. Nah, Khadijah jawab Waalaikumsalam. Terus Haulah tanya, Ismi Haulah, namaku Haulah. Ma ismuki. Nah, ki di sini kan karena Khadijah itu perempuan. Berarti kan kamu perempuan namanya siapa? Ismi Khadijah. Nah, terus Haulah bilang, Kaifa haluki. Nah, gimana kabarmu juga? Nah, kok tambahin anti juga boleh ya. Terus Khadijah jawab khair walhamdulillah atau walhamdulillah. Terus wa kaifa haluki anti atau bisa juga wa kaifa haluki itu udah cukup. Nah, terus Haulah jawab khair walhamdulillah. Nah, kayak gitu. Oke. Terus kita tinggal 2 slide lagi ya. Nah. Oke. Terus di sini ada nama percakapan dua orang laki-laki tentang asal. Kalau kayak tadi ya, dari mana kamu? Kamu berasal dari mana? Atau mungkin kamu keluarga negaraannya apa? Nah, di sini antara Muhammad sama Syarif. Nah, ini juga nama laki-laki. Nah, terus misal Muhammad bilang Assalamualaikum. Nah, Syarif bilang Waalaikumsalam. Terus Muhammad tanya, min aina anta? Karena dia kan sama Syarif laki-laki, berarti kan pakainya anta. Nah, terus Syarif bilang, ana min Pakistan. Kira-kira Pakistan tuh mana? Pakistan. Pakistan, iya, Pakistan. Kadang kayak gitu ya. Nanti mungkin saya akan kasih beberapa kosakata negara-negara karena kadang kayak tadi Indonesia, kadang tadi jadi Indonesion kan. Nah, jadi kadang seperti itu. Insya Allah nanti atau saya kasih materi ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, terus Muhammad bilang, hal itu apakah ya? Hal itu apakah? Hal anta, apakah kamu laki-laki? Kalian bisa catat sendiri ya. Kadang kalau seperti ini tuh saya emang nggak kasih arti ya. Jadi kalian bisa catat sendiri ya. Oh,
Min aina itu apa? Hal itu artinya apakah? Apakah kamu laki-laki? Nah, di sini hal. Apakah kamu laki-laki Pakistani? Orang Pakistan maksudnya. Nah, terus Syarif bilang naam. Naam itu ya. Kalau la itu tidak. Naam. Ana Pakistani. Ya, saya itu orang Pakistan misal. Terus wama jinsiatuka anta, terus kamu warga negaranya apa misal. Nah, terus Muhammad bilang, ana Turkiyun. Kira-kira mana ini? Turki, ya Turkiyun tuh Turki. Nah, terus ana min Turkiya. Nah, yang seperti ini ya, ana min Turkiya ini sama ini tuh sudah ada, ya ini sudah ada kosakatanya sebenarnya. Cuman kan banyak banget ya. Ini saya merah ya. Oke. Ini sebenarnya kan kalau huruf Arab nggak boleh merah ya. Cuman ini cuma untuk penjelasan aja ya. Nah, ini sudah ada kosakatanya banyak sekali. Cuma ini sampel aja. Nah, terus ana Turkiyun. Saya Turki. Saya orang Turki. Terus ahlan wasahlan. Kalau ini panjang ahlan big gitu kan. Nah, oke, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau perempuan? Polanya sama. Ini Maryam sama Zainab. Terus Maryam bilang Assalamualaikum. Nah, Zainab bilang Waalaikumsalam. Maryam bilang min aina anti. Nah, ini kan juga anti kan. Nah, terus Zainab bilang ana min. Nah, Misr. Misr itu Mesir. Mesir itu kan dari mim sama ro ya. Jadi kalian kadang kalau bahasa Arab itu kadang kalian kalau untuk negara-negara itu kalian harus tahu nih, oh kira-kira Mesir itu kan dari mim sa sama ro, berarti ada mim sat sama ro itu berarti Misr itu Mesir. Kan kalian kalau bahasa Arab itu kan nggak ada huruf e kan, nah kan, nah nggak ada huruf e. Jadi kadang pakainya kayak serapan gitu ya, Misr ya tadi Indonesian, Turki. Nah, tadi Turki masih bisa kebaca ya, ini Mesir. Terus hal anti Misriyah, apakah kamu orang Mesir? Nah, kadang itu gini loh. Kalau tadi itu kan cenderung nggak pakai tak marbutoh kan. Tapi kan kalau kalau perempuan biasanya kan cenderung pakai ini kan. Kuncinya itu loh yang membedakan. Nah, bahasa Arab tuh kayak gini. Perempuan itu cenderung memang banyak tak marbutoh. Tak itu. Hal anti Misriyah. Jadi kayak banyak hal, banyak tak. Apakah kamu perempuan orang Mesir? Naam, ana Misriyah. Kalau misal saya bukan orang Mesir lah, tidak. Ana misal Turkiyah, saya orang Turki. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kayak ibarat kata, are you Indonesian? Misal, ya, yes I am. Ya benar. Misal, kamu orang Indonesia enggak? Iya benar. Are you Indonesian? No, I am. Misal, Malay. Oh bukan, aku orang Malaysia misal. Jadi kan kalau adalah, berarti kan kita tinggal benerin kan. Nah, seperti itu. Modelnya kayak bahasa Arab tuh kayak gitu. Terus wama jinsiatuki. Oh, karena ini kan percakapannya perempuan berarti pakainya ki ya. Wama jinsiatuki anti. Nah, terus Maryam bilang, ana Suriah. Aku dari Suriah. Ana min Suriah. Jadi aku orang Suriah. Aku warga negaraanku adalah Suriah. Aku dari Suriah. Ahlan wa sahlan. Nah, jadi yang penting kalian harus tahu nih, oh kalau percakapan laki-laki ya sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Terus, nah kalau laki-laki cenderung pakai fathah, kalau perempuan pakai kasroh. Nah untuk yang kaitan sama keluarga negaraan, biasanya kalau perempuan tuh pakai tak marbutah kayak gini ya. Ana Misriyah, ana Indonesia, ana Turkiyah. Nah biasanya pakai seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan atau udah pusing nih? Belum, Miss. Oke, ini yang masih dasar ya. Di-share aja ya, Miss ya. Oke, tapi setidaknya secara konsep dasar paham ya. Oh, kalau laki-laki itu fatkah, pakainya kaifa haluka, min aina anta. Nah, kalau perempuan pakainya kasroh. Nah, seperti itu. Miss, mau Ya, nanya. Kan oke. tadi kalau yang perempuan kan misriyah gitu kan. Iya.
Kalau yang cowoknya jadinya gimana, Miss? Misri Kalau aja, nanya Misri. Misri, Ya, pakai ya gitu, Misri. iya. Apa Kadang tuh mim gini, soro aja atau Misri itu sebenarnya kalau negara-negara itu sebenarnya udah ada apa ya? Modelnya sudah ada kosakatanya sebenarnya ya. Cuman saya lupa naruh ya. Cuman nanti saya coba klipkan dari buku. Kadang tuh gini loh. Apa ya? Konsepnya apa ya? Sebentar ya. Kadang kalau dalam bahasa Arab tuh gini, yang kaitan sama aku gitu biasanya pakainya kasroh baru ya biasanya. Miss Ri nanti jadinya, nah kayak gini loh. Namanya apa ya? Nah, biasanya kalau yang digandeng sama ya sukun biasanya dia kasroh. Ismi, Misri. Nah, ada misal kayak gitu. Terus kayak apa ya? Nah, ada ya di sini jadinya Indonesion. Nah, cuma nanti itu sambil jalan aja sih. Tapi teks apa ya tentang kosakata negara itu sudah ada teksnya ya. Tapi nanti untuk soal saya akan pakai yang gampang aja ya. Paling ya eh, yang sekiranya mudah ketebak gitu ya. Nah, entah itu nanti misal ada teks seperti ini, entah itu misal saya minta kalian untuk isi yang kosong misal, atau mungkin isi pertanyaan atau isi jawaban. Nah, itu juga bisa. Jadi laki-laki dan perempuan sangat dibedakan. Coba saya bukakan tentang buku bahasa Arab ya. Buku bahasa Arab sebenarnya saya tidak spesifik harus apa ya. Jadi kalau memang misal materinya cocok baru nanti akan saya share atau saya klipkan di PowerPoint ya. Sebentar saya bukakan misal ada buku percakapan. Sebentar saya carikan yang percakapan. Terus oke, ada tambahan. Kadang gini. Kadang kalau dalam percakapan bahasa Arab, misal kalian menemukan ya, itu biasanya kalau dari buku Arab ya, asli yang terbitan Arab atau terbitan asli sana, itu biasanya eh, mereka jarang pakai gambar asli. Biasanya cuma gambar, nah ini sekilas saja ya. Nah, ini. Nah, jadi buku Arab itu seperti ini. Jadi, nah, ini dulu saya dapat pas kuliah juga. Dia bukunya udah full Arab kayak gini ya. Nah, kalau ini terbitan Arab, buku asli. Nah, dia memang banyak kan kayak gundul ya. Ini saya bukain sekilas saja ya, karena beberapa materi malah saya ambil dari sini. Nah, jadi memang untuk gambar-gambar memang jarang untuk memakai gambar asli. Tapi biasanya malah memakainya malah gambar-gambar apa ya kayak animasi kayak gitu malah jadi model kayak clip art model vektor malah biasanya kayak itu terus nah untuk hewan itu pun juga sama kadang kalau yang asli itu kadang yang kaitan sama wajah itu kadang kayak di blur gitu kan kayak misal kayak kita kan kita tuh nggak boleh melukis sebenarnya misal kita tuh sebenarnya nggak boleh gambar orang kadang kan seperti itu ya asumsi-asumsi seperti itu ya bahwa terlepas itu boleh nggaknya atau haram nggaknya ya
wallahu alam ya. Mungkin ada yang kalian sering ya mendengar entah itu aturan atau fatwa atau apa itu ngelukis orang tuh nggak boleh wajah orang. Nah, kadang kayak gitu. Jadi anggapan bahwa nggak boleh lah untuk melukis misal wajah hewan, wajah orang. Jadi cenderung memang kalau buku asli Arab tuh malah seperti ini. Dia kayak untuk wajah-wajah di blur. Dan untuk gambar orang, nah dia cenderung kayak gini malah. Jarang menampilkan wajah orang. Itu kalau yang asli. Mungkin kalau kalian menemukan buku-buku yang Arab, itu malah biasanya dia pakainya cuman model wajah samping atau wajah model belakang. Perempuan pun seperti itu karena memang dari buku pun juga dijaga ya antara misal laki-laki sama perempuan. Terus percakapannya itu juga kebanyakan laki-laki sama perempuan itu nggak campur. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, sebentar ya. Ini saya belum temu gambar orang. Nah, kadang gambar orang itu cuma model kayak gini toh. Misal wajah samping. Nah, kadang di blur kayak gitu sih. Nah, ini hanya sekilas aja ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, itu hanya sekilas. Sebenarnya ada sih yang satu buku itu coba insya Allah saya tambahkan di slide ya, di PowerPoint ya. Saya masih ada buku bahasa Arab tuh yang masih tebel itu ya. Oke, yang penting itu dasar ya. Jadi yang penting dasarnya antara laki-laki sama perempuan itu dibedakan ya. Kalau laki-laki pakainya fatkah kaifahaluka min aina anta. Nah, kalau perempuan pakainya kasroh. Terus kalau untuk kaitan sama keluarga negaraan biasanya perempuan pakai ya gitu ya. Suriah misal. Kalau Suriah kan memang sudah apa ya? Kalau perempuan Turkiyah misal. Terus kalau laki-laki Turki. Nah, seperti itu sih. Intinya itu yang paling dasar dulu ya. Oke. Mungkin ada yang lain sebelum saya closing. Oh ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bilangan. Nanti jadi kita masih ada pertemuan, kita akan bahas tentang bilangan angka, bilangan jam ya. Jadi nanti setelah UTS baru kita ke materi yang agak kompleks ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya closing? Udah pusing? Oke, mungkin cukup itu ya. Insya Allah materi akan kita lanjutkan. Jadi kita akan bahas tentang bilangan angka, bilangan jam ya. Jadi angka itu kita akan belajar dari angka 1 sampai 100, mungkin sampai ribuan. Nah, jadi yang penting 1 sampai 10 nanti kita hafalkan dulu. Nanti habis itu akan bertahap ya. Kalau untuk belasan, puluhan, ratusan, nah kita akan belajar itu. Terus sama selanjutnya itu di bilangan jam. Nah, bagaimana kalau jam kan? Kalau jam kan kaitan sama angka ya. Jadi kita insya Allah next meeting itu bilangan angka, terus jam. Nanti kosakata apa ya? Kayak kosakata vocab ya. Kosakata itu nanti kan sambil jalan ya. Yang penting saya share nanti kalian bisa pelajari sendiri kan untuk kosakata kan. Seperti itu. Nah, oke. Thank you very much ya. Terima kasih. Kita ketemu di minggu depan ya. Nah, untuk link Zoom, mungkin saya kelupaan untuk share di Telegram. Jadi kalian bisa cek di e-learning atau GC. Itu biasanya maksimal sore udah saya bagikan ya. Jadi misal
kalian cek aja rajin cek ya, mungkin saya kelupaan, jadi kalian bisa cek sendiri. Kalau ada link Zoom berarti kita Zoom, kalau enggak berarti kita enggak, seperti itu ya. Nah, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.